Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi hamba yang istiqomah untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih pula karena kami diberikan kesempatan untuk saling menasehati, saling berbagi. Dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bisa berbagi ilmu dengan antum-antum semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan para pengikut-pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan membahas tentang peran jin, peran setan dalam rumah tangga. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, terlebih dahulu kita akan berikan muqaddimah tentang bagaimanakah antusias setan dalam rangka untuk menghancurkan dan membinasakan manusia. Bahkan setan merupakan musuh yang nyata. Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita semua bahwasannya setan itu merupakan musuh besar bagi kita semua. Bahkan para ulama-ulama sekalipun memberikan penjelasan. Salah satunya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Beliau menjelaskan bahwasannya a'daul insani salasatun. Musuh manusia itu ada 3. Yang pertama, syaitonun, setan. Yang kedua, dunia, yakni dunia. Dan yang ketiga, nafsu, yakni hawa nafsu. Beliau membawakan 3 ini dalam rangka agar kita berhati-hati bahwa musuh kita yang nyata itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah syaitan. Beliau menjelaskan fahtarasa minas syaitan bimukhalafatihi. Cara menanggulangi setan itu adalah dengan menyelisihinya. Sebab perangkap-perangkap setan itu sangat dahsyat.
lembut, halus, tapi mematikan, membinasakan. Maka salah satu cara untuk bisa terhindar dan selamat dari tipu daya mereka adalah dengan menyelisih dari setan. Bagaimana ajakannya, perintah-perintahnya. Dan yang kedua, ternyata musuh kita sebenarnya di sini nomor 2 adalah dunia. Tempat kita hidup, tempat kita berpijak. Maka cara pengobatannya, menanggulanginya, kata Sufyan Ats-Tsauri, fahtarasa minad dunya bizuhdi fiha. Cara bisa selamat adalah dengan zuhud di dalam dunia ini. Dan yang ketiga adalah nafsu kita, diri kita ini. Maka cara untuk bisa selamat dari jeratan hawa nafsu kita adalah dengan bitarki syahwat, dengan meninggalkan syahwat-syahwat kita. Dan yang kita bahas di sini adalah musuh yang pertama dulu. Bahwasanya a'daul insan, musuh manusia ada 3. Yang pertama adalah setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia sekalian, makanlah dari apa-apa yang ada di dalam bumi, di muka bumi ini dengan halalan thayyibah. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan adalah musuh yang nyata. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua juga dari firman Allah Subhanahu wa taala lebih tegas dan lebih jelas lagi. Dalam surat Fatir ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Maka jadikan setan itu benar-benar sebagai musuh kalian. Karena mereka selalu mengajak kepada golongan-golongannya, pengikut-pengikutnya, agar banyak dari kalangan manusia untuk menduduki neraka sa'ir. Dijelaskan, setan musuh bagi kalian. Maka benar-benar jadikan musuh mereka. Jangan ikuti jebakan-jebakan mereka, perangkap-perangkap mereka. Karena mereka selalu mengajak supaya manusia ini banyak menghuni neraka sa'ir. Dan yang lebih jelas lagi, kita bisa lihat di dalam surat Al-A'raf dari ayat ke-12 sampai ayat yang ke-17. Bagaimana di situ setan meminta kepada Allah waktu tenggang agar diberikan kesempatan untuk bisa hidup sampai hari kiamat. Di saat Allah mempertanyakan kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda idza amartuka?" Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkan kepada kamu? Hal apa sih yang menjadikan penghalang bagimu itu? Ternyata dengan sombong dan congkaknya, iblis mengatakan, "Qala ana khairum minhu." Saya ini lebih baik daripada dia, ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Jelas aku lebih baik. Di sini Allah mulai. Qala fahbit minha. Kalau begitu keluar kamu dari surga. Gak mau. Ada orang yang tatakabbara fiha. Gak boleh ada orang yang takabur, sombong di dalamnya.
fakhruj innaka minas saghirin. Maka keluarlah kamu wahai iblis, sesungguhnya kau termasuk orang-orang yang hina. Maka iblis minta, andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku masa tempo, masa tenggang untuk tetap hidup sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan masa tangguh. Kamu termasuk mintal mundharin. Oke. Kamu aku beri kesempatan untuk tetap hidup sampai hari kiamat. Namun permintaan iblis ini bukan sekedar permintaan pengen hidup panjang saja. Tapi di sini dia memiliki misi yang jelas. Misi yang benar-benar ingin menjatuhkan dan juga ingin menyesatkan manusia. Sampai dia bersumpah. Qala fabima aghwaytani laqadunna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku akan benar-benar menghalangi hambamu dari jalan yang lurus, dari jalan yang siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Maka aku benar-benar akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari sisi kanan, dari sisi kiri. Semuanya dari segi penjuru, segala penjuru, aku akan benar-benar menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Semuanya dari segi penjuru. Memang gak seneng, gak ridho melihat manusia berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Upayanya setan bagaimana mereka bisa menghasut manusia untuk menjadi teman yang sebanyak-banyaknya ketika pulang ke akhirat berada di neraka. Ini sudah program, ini sudah planning dari setan. Maka dari sini kita bisa mengetahui betapa jahatnya, busuknya setan kepada manusia. Benar-benar mereka dengan sekuat tenaga semaksimal mungkin, dengan dari arah dan cara apa, pasti manusia akan digelincirkan. Ibnul Jauzi rahimahullah memiliki satu kitab tebal bernama Talbis Iblis, yakni perangkap setan, di mana di situ dijelaskan bagaimana cara setan untuk bisa menggelincirkan dan menyesatkan manusia dari yang jahil sampai alim, dari orang yang bodoh sampai orang yang mengerti ilmu, sampai kepada ulama. Mereka sudah punya step-stepnya, punya rahasia-rahasianya. Sebab apa? Setan atau iblis nggak memiliki pekerjaan kecuali adalah menyesatkan manusia, sehingga mereka jauh lebih fokus dibanding kita. Mereka dia tidak usah mikirin token listrik, nggak usah mikirin AC, nggak mikirin LPG. Lah kita banyak dipikirkan. Lah mereka fokus, ya toh. Jadi untuk mencari celah bagi setan itu mudah. Jadi jangan kira nanti ya, saya ini sudah bertauhid, berakidah lurus, sudah kenceng, sudah ngaji, sunnah gitu ya. Setan insya Allah nggak berani nempel sama saya. Yang jamin tuh siapa gitu ya. Justru yang benar, kalau orangnya jahil, yang goda yang kerucu-kerucu, kelasnya kelas 3. Tapi yang sudah alim, sudah berilmu, setannya juga yang dokter, profesor. Jangan kira nanti kita sudah ibadah, sholat malam, ngaji, taklim, setan nggak berani nempel sama saya. Paling dapat jarak 1 meter sudah mencelat, terpental. Kita bukan Umar bin Khattab, akhi. Ya kalau Umar bin Khattab jalan, setan berpencar. Jangan sampai melewati jalan yang diambil oleh Umar bin Khattab. Lah kalau kita jalan, setan ngerubung kita semua. Bukan malah lari yang jauh, tapi lari mendekat. Lihat sesuatu yang nggak benar gitu, masya Allah gitu ya.
ya setannya pasti tambah dekat. Jadi nggak ada yang bisa mentazkiyah kita kalau kita itu selamat dari gangguan setan. Ibnu Qayyim rahimahullah juga dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, beliau mengatakan la yaslamu ahadun, nggak akan ada yang bisa selamat min sihrihi syaiton, dari sihir dan tipu daya setan, illa man rahimah rabbuh, melainkan orang yang diberikan rahmat oleh Allah, diberikan perlindungan dan penjagaan. Kalau nggak dapat perlindungan dan penjagaan dari Allah, sudah nggak ada yang bisa selamat. Dari mulai alim ulama, dari orang pertengahan sampai orang jahil, setan sudah punya jurus-jurusnya. Mudah bagi mereka karena mereka fokus. Iblis dari mulai dikeluarkan, diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah ngasih briefing terus sama setan-setan itu. Ngasih terus seminar-seminar gitu ya. Terus dikasih tahu, ini loh caranya. Siapa sih? Oh, di sini gampang itu. Ini loh titik kelemahannya. Ini bagaimana cara orang yang biasanya jamaah sholat 5 waktu. Ada tipsnya, ada caranya. Dan yang kita bahas adalah ketika berumah tangga, lebih gampang lagi. Rumah tangga kan, wah ini sudah tambah nanti Pak. Bagaimana cara mereka itu memberikan subhat-subhat kepada ahlul barat atau ahlul bait. Yang diganggu nanti bukannya pasangan suami istri, tapi dilihat di mana satu keluarga ini yang paling lemah keimanannya. Makanya itu ujian bagi orang mukmin, ya. Baik nanti yang menimpa kepada dirinya, menimpa kepada hartanya, ataupun menimpa kepada anak-anaknya. Gak mesti dikasih anak yang taat, menurut, soleh dan soleha sebagai bentuk ujian. Karena program setan sudah sangat-sangat terencana. Gak kena abinya, uminya diserang. Gak kena uminya, anak sulungnya. Gak kena anak sulungnya, anak bungsunya. Gak kena anak bungsunya, cucunya. Gak berhenti sampai di situ saja setan itu. Makanya kalau tadi sempat kita bahas masalah jin nasab, jin turunan. Jin turunan itu bukan hanya menggoda kepada kakek buyut kita saja. Ternyata kita dan anak-anak keturunan kita tetap dikejar sama setan dan jin nasab, jin turunan. Wih, sadis bener ya. Sangat sebenarnya. Cuma kita saja yang belum pernah ini mikirin mereka. Jadi seolah-olah setan tuh gak ada. Seolah-olah yo kayak dongeng lah. Oh nak setan yo setelah setan ta'awud mencetak hilang san. Masya Allah. Kan sekarang gak ada penampakan, zaman gadget. Ya jinnya perginya kemana? Ke gadget. Jadikan orang kecanduan HP. Ya kata orang Jawa di sana itu Pak, HP namanya setan gepeng katanya Pak. Karena ini melalaikan sekali. Gimana nggak melalaikan? Ini setan gepeng ini luar biasa pengaruhnya. Memang seperti pisau bermata dua Pak HP ini. Kalau mampu untuk bisa mengelolanya dan lain sebagainya, manfaat bagus. Tapi yang tidak bisa, tentu itu menjadi menusuk pada dirinya sendiri. Nah, kalau kita lihat ini Pak, semua banyak yang terkena virus-virus ini. Sampai orang tua ngeluhkan anaknya, gimana anakku ini suruh sholat males, suruh mondok nggak mau, berani sama orang tua, tapi kalau dipegangi HP aman, terkendali. Jadi kalau anak rewel, anak nakal, nih HP aman. Sudah, nggak usah susah, nggak usah cari baby sister, ini aja sudah cukup. Umpama gitu ya, karena dahsyatnya ya memang lewat gadget sekarang. Makanya banyak Pak kasus seperti perempuan, gadis karena lawan Facebook akhirnya berani meninggalkan rumah, janjian di hotel, bahkan dibunuh. Habis sudah ya hartanya, habis terenggut keperawanannya, kemudian dibunuh. Kasus seperti itu banyak. Dari mana muasalnya? Dari Facebook. Kok bisa Facebook berubah dengan jin Ustaz? Iya, ternyata ini si Facebook ini menggunakan namanya hipnotis dan menggunakan ilmu pelet. Sehingga orang diajak bicara, diajak inbokan, lama-lama gandrung, jatuh cinta terbayang-bayang, janjian pengen ketemu, jadilah apa yang terjadi.
Oh, berarti jin bisa Facebookan, bisa Twitteran, bisa IG-an, Pak. Jangan kira nggak bisa. Ya kalau kita lihat ada pocong ngeprank itu kan yang ya di prank-prank kan itu. Beda lagi nanti permasalahannya. Itu loh maksudnya. Luar biasanya setan itu ya. Mau lewat cara apa bisa, Pak. Jadi jangan nanti ini kan zaman maju, zaman milenial, apa jinnya juga milenial, ikut milenial. Bagaimana cara mereka menyesatkan manusia lewat gadget, lewat medsos. Bisa gampang bagi mereka. Mudah. Memang setan itu diberikan kemudahan, cepat tanggap dan cepat bisa ketika belajar sesuatu, baik bahasa ataupun teknologi dan lain sebagainya. Nah, maka di sini yang kita sampaikan ada satu hadis tentang masalah bagaimana upaya mereka untuk menghancurkan rumah tangga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna iblisa yadau arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Wa fi riwayatin fil bahr. Alal bahar. Dalam satu riwayat, iblis meletakkan singgasananya di atas laut. Tsumma yab'atsu sarayahu. Dari atas laut sini, iblis sudah menduduki singgasananya, kemudian menyebarkan, mengirim dan mengutus pasukan-pasukannya. Dia sebarkan, diberikan tugas, diberikan mandat supaya mengganggu manusia. Fadnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Dan kedudukan yang bisa lebih dekat kepada iblis adalah mereka yang paling besar godaannya kepada manusia. Sudah dikasih iming-iming, kalau kamu bisa menggoda manusia, kedudukanmu jadi kaki tanganku, tangan kananku. Maka mereka antusias semangat. Mereka pun menyebar. Lalu mereka sudah melaksanakan tista dan apa yang diperintahkan oleh iblis. Datang nih. Sudah mengerjakan apa pekerjaannya, datang laporan. Iblis nunggu laporan satu persatu. Yaji'u ahaduhum fayaqul. Satu lapor. Iblis, inni fa'altu kadza wa kadza. Saya ini sudah bisa menjadikan manusia seperti ini, seperti itu. Dalam penjelasan para ulama, artinya setan ini, prajurit ini sudah bisa menjadikan manusia berzina, bisa menjadikan saling membunuh, bertengkar, bisa menjadikan mereka minum minuman keras, khamar, bisa menjadikan mereka berada di lembah kemaksiatan. Jadi, Masya Allah, apa komentar iblis? Ketika sudah mendapatkan laporan dari salah satu bala tentaranya, kata iblis, ma sona'ta syai'an. Ente itu belum ngapa-ngapain. Kalau cuma bisa menjadikan orang itu membunuh, berzina, minum khamar, mabuk, judi dan lain sebagainya, semua bisa. Gak ada istimewanya. Siapapun bisa. Maka kamu bukan termasuk orang yang akan jadi kaki tanganku atau tangan kananku. Lapor lagi yang lain seperti ini, seperti itu, sampai lapor yang terakhir. Ya, yaji'u ahaduhum fayaqul, lapor ini. Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Wahai iblis, tidaklah aku meninggalkan suatu rumah tangga, maka aku jadikan seorang suami bercerai dengan istrinya. Ini baru iblis semangat mendengarkannya. Jadi tidaklah aku tinggalkan dalam suatu rumah tangga, melainkan nanti dalam hubungan rumah tangga itu nggak harmonis, yang ujung-ujungnya adalah bercerai. Maka iblis pun mendekati si tentaranya ini, prajuritnya. Dia dekap, dia peluk sambil dibisikkan. Ni'ma anta. Ente itu prajuritku yang paling hebat, paling bagus, paling istimewa.
gitu ya. Iki kalau sudah bisa menjadikan orang itu bercerai, talak bain semua. Wah, iki wis berarti prospeknya sudah berhasil. Maka yang bisa kita ambil nih faedah dari hadis yang barusan kita baca. Yang pertama, iblis meletakkan singgasananya di atas laut. Dan di sini tidak ada penjelasan secara detail laut mana. Laut selatan, laut utara, timur, barat, benua Eropa, atau segitiga Bermuda gitu ya. Mungkin kalau diukur-ukur, ditarik sana tarik sini, bujung lintang, banyak yang berpendapat segitiga Bermuda. Wallahu a'lam. Ya. Tapi yang jelas tidak disebutkan secara detail. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil bahwasannya iblis menjadikan tolak ukur keberhasilan prajuritnya bukan ketika mereka bisa menjadikan manusia berbuat maksiat saja. Tetapi tolak ukur keberhasilan dari iblis itu adalah ketika mereka mampu menjadikan rumah tangga manusia itu bercerai-berai. Ini yang ditarget utamanya. Maka disadari atau enggak disadari, paham atau enggak paham, rumah tangga kita semua itu sebenarnya sudah ditarget sama iblis dari bala tentaranya. Ya, rumah tangga kita semua. Kemudian kalau kita sudah tahu sekarang, sudah paham dan mengerti, kalau setiap rumah tangga kita ternyata menjadi bahan target dari iblis yang menjadikan suasana rumah tangga nggak kondusif. Kata orang Jawa itu gini, Pak, kiriwikan dadi gerojokan. Alias perkara kecil mudah tersulut menjadi perkara yang besar. Ini salah satu. Sebenarnya yang menjadi alasan mereka bertengkar sampai kadang-kadang mereka itu bercerai bukan alasan-alasan yang besar, masalah yang prinsip, bukan masalah akidah tauhid, bukan itu kadang-kadang. Cuma masalah kecil, masalah sepele, tapi dijadikan besar sama setan. Saling nggak terima, saling merasa egonya itu nggak dianggap sebagai seorang suami. Yang istri merasa berbawa perasaan, aku ini nggak pernah dibahagiakan. Ini aja, ditinggali terus kerja, dinas kerja, gersang hatiku, kan gitu ya. Akhirnya minta bercerai. Nggak ada sesuatu yang besar itu. Nanti masalah rumah tangga atau masalah anak. Nanti gimana, Bang? Antum ini sukanya produksi tapi nggak mau ngurusi kan gitu ya. Dikit-dikit saya. Anak kemarin belum sempat untuk mengkodok Ramadan. Datang Ramadan lagi, hamil lagi, nggak bisa mengkodok, Bang. Abang terus saja. Gimana solusinya? Weh, rame, usut punya usut, wis cerai aja, bubar. Gara-gara mengkodok puasa Ramadan. Gimana Bang Badriumin? Salah satu penyebab. Nah, maka Pak, Islam juga agama yang sempurna. Maka Islam juga memberikan tips-tips, kiat-kiat agar terhindar dan selamat dari target mereka. Kita membahas masih jin biasa ini, Pak. Belum kalau suatu rumah tangga itu ada pihak ketiga, belum lagi ada sihir. Sihir dua, ada dua tipe sihir, Pak, yang menjadikan rumah tangga bercerai. Satu sihir mahabbah alias sihir pelet alias jaran goyang, semar mesem. Ini bikin gara-gara nih, Pak, jaran goyang ini, Pak. Kena jaran goyang. Lupa anak, lupa istri, jaran goyang. Satunya tipenya sihir tafriq. Sihir tafriq itu sihir pemisah antara suami dan istri. Kalau ketambahan dengan dua sihir ini, waduh, tambah lengkap dan cepat sekali perceraian akan diketok palu sama sudah pengadilan. Cepat, sekarang mudah. Yang kita bahas ini masih jin-jin biasa, belum masuk pihak ketiga. Gara-gara reuni, muncullah, kemudian kumpul, muncul CLBK, cinta lama belum kelar, dilanjutkan lagi, gitu ya. Kan cinta lama belum kelar, akhirnya dilanjutkan ketika apa? Awal mulanya adalah reuni.
kok masih sama seperti yang dulu ya. Peletnya mulai beraksi. Mau tidur di WA, ngerti kan? Sudah tidur? Belum, sudah mulai memunggungi suami. Sibuk dia untuk balas WA, itu awalnya. Dan sihir itu lewat apa? Lewat WA. Setiap ditanggapi, setiap direspon, maka sihir itu semakin masuk dan masuk. Kayaknya nggak masuk akal ya, sihir mahabbah lewat WA. Tapi itu banyak terjadi. Sehingga benar-benar kesemsem, jatuh cinta dengan mantan-mantannya dulu. Di WA itu sudah mulai berbunga-bunga hatinya. Memang sudah ada jampi-jampi dan ritual. Maka salah satu nanti untuk menanggulanginya ya harus diputus, dihapus nomornya. Nomor yang suka WA itu. Kalau dibiarkan, sudah nanti pasti akan lalai sama kewajiban sebagai seorang istri. Lupa kepada suami, lupa kepada anak. Tapi yang fokuskan adalah bagaimana janjian bisa ketemu lagi. Wah, itu tampak cepat sekali rumah tangga berantakan seperti itu ya kalau ada pihak ketiga. Nah, sekarang kita bahas ini jin biasa dulu. Bagaimana cara kita menanggulangi supaya rumah tangga kita itu selamat dan terjaga dari gangguannya syaitan. Maka yang pertama itu adalah praktekkan tatbik adabul islami fil bait. Praktekkan adab-adab islami di dalam rumah. Oh, ini pengaruhnya dahsyat dan luar biasa. Kelihatannya simpel, sederhana, tapi pengaruhnya besar sekali. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu, fadzakarallahu ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi, qala syaitanu li ashabihi la mabita lakum wala asya'a." Apabila seseorang itu masuk ke dalam rumahnya dan dia berzikir kepada Allah, mengucapkan salam dan zikir masuk rumah seperti bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna, maka setan akan berkata kepada teman-temannya. Kata setan simple, la mabita lakum wala asyara. Kita nggak punya tempat bermalam dan nggak punya porsi jatah makan malam. Maka setan bilang ya amsyong, ya uslah kita tunggu yang lainnya. Ya, amsyong ini ya. Lalu lanjutan hadisnya, wa idza dakhala ar-rajulu, apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, lam yadkurillah, dan dia lalai ataupun tidak menyebut zikir kepada Allah, enggak salam wala kalam dan juga tidak berzikir, masuk ke dalam rumah, maka qala syaitan, setan berkata, adraktumul mabit, kalian mendapatkan jatah hotel bintang 5, bisa tidur nyenyak di sini. Dan apabila juga tidak menyebutkan nama Allah, tidak berdoa inda ta'amihi ketika makan, maka kalian juga adraktumul asya'a, mendapatkan jatah makan malam. Jadi di sini saja Pak, dari mulai awal, kalau seseorang terbiasa seluman-selumun selamat, gitu ya, masuk keluar rumah tanpa salam, tanpa permisi, ya setannya juga ikut masuk. Kata setan, kita punya tempat nih untuk bermalam dan juga bisa menyantap makan malam. Maka biasakan, dididik dari anak yang kita paling kecil, biasakan untuk mengucapkan salam. Karena apa? Kalau kita nggak mengucapkan salam, setan tuh masuk ke dalam rumah kita. Kemudian kalau setan sudah masuk ke dalam rumah kita, kok bukan hanya berarti makan, tidur saja. Pasti nanti akan memberikan gangguan. Adanya gesekan, adanya kesensitifan, kecurigaan, satu dengan yang lainnya, banyak hal yang akan dilakukan oleh setan. Jadi jangan kira dan jangan sangka ketika setan mampir ke tempat rumah kita, mereka cuma sekedar numpang tidur, numpang makan. Enggak. Karena sudah merasa enak, kita sudah punya tempat base camp nih, punya studio kita di sini, bisa online dan offline di sini. Kita bisa siaran langsung ini. Berarti dia pasti akan
bagaimana caranya menjadikan manusia ini hancur, binasa, dan meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Males dengan baca Quran, males dengan sholat malam, dan males dengan taklim, majelis ilmu, dan banyak lagi yang lainnya. Menjadikan mereka lalai. Ini salah satunya. Ternyata zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita mau mencermati, meneliti dan menelaah, ternyata zikir dan doa itu yang diajarkan oleh Rasulullah adalah dalam rangka agar kita terlindung dari siapa? Setan. Banyak hadisnya, Pak. Kalau kita mau makan juga sama. Disuruh untuk mengucapkan bismillah supaya setan gak ikut makan. Mau masuk kamar mandi, Pak, apa doanya? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Dalam rumah kita ini ada toilet kita, kamar mandi kita. Tapi tetap Rasulullah memberikan pengajaran pendidikan kepada kita. Supaya membaca doa tujuannya apa? Terhindar dan selamat dari setan. Laknatullah alaih. Selalu dikaitkan dengan setan. Tapi kita nggak pernah merasa dan nggak pernah, oh ternyata begini ya. Rahasia di balik doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sampai masuk WC, sampai Anda ingin berhubungan suami istri, Bang Badrimin. Ya, kita sudah mau apa ini sudah mau itulah. Tetap disuruh baca doa. Tentu kalau doa ini insya Allah ingat semua, insya Allah. Ini ya. Gampang doanya, Bismillah, gampang. Ya. Tujuannya apa? Supaya setan tidak bisa memberikan mudarat kepada kita dan anak nanti yang terlahir dari hasil hubungan kita. Sampai kita melakukan hubungan suami istri, masih tetap ganggu. Sudah waktu kita ini istirahat, waktu kita untuk bersantai-santai. Masih tetap Rasulullah memberikan pelajaran supaya kita itu berdoa terhindar dari gangguan setan. Banyak sekali. Doa lagi diajarkan ketika keluar rumah. Di dalam hadis juga riwayat Muslim. Idza kharaja ar-rajulu min baitihi. Apabila seorang laki-laki keluar dari rumahnya lalu berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan doa ini maka yuqalu akan dikatakan kepada orang ini, orang yang berdoa, hina idzin hudita wa kufita wa wukita fatatanahha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitan kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Jika seorang keluar rumah mengucapkan doa tersebut, maka akan dikatakan kepada laki-laki itu, engkau akan diberikan petunjuk. Wa qad hudita, engkau akan dicukupkan. Wa qad kufita wa wukita, dan engkau juga akan dijaga. Wa tatanahha syayatin, setan akan menyingkir ketika kalian berjalan. Setan lagi nih, Pak, setan. Maka setan berkata kepada yang lainnya, katanya setan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan? Dia itu sudah dicukupi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kita bisa mengganggu. Tujuannya, Pak, ternyata ketika keluar rumah disyariatkan, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca doa ini. Tujuannya tetap supaya setan menyingkir. Ketika kita di perjalanan terlindungi, terjaga di jalan mungkin. Karena dulu itu banyak kisah-kisah ini jalan keramat. Maka kita kalau lewat harus membunyikan klakson ding ding ding, amit bah, gitu ya. Nah tujuannya apa? Ya ini biar gak diganggu setan di jalan ini loh. Kan banyak di dom-dom di dinding nih. Amit mbah, kok seneng jadi putune cucunya mbah jin. Mbah kan jin, amit mbah loh. Mbah kan berarti jin nanti. Ini seringnya terjadi seperti itu. Padahal dengan doa ini sudah cukup. Setan tidak akan berani ganggu. Ya. Perhatikan lagi, banyak sekali.
Ketika mau masuk, ya ketika masuk WC, mau makan, mau tidur. Nih, mau tidur juga sama. Ketika mau tidur, kira-kira surat apa yang disuruh baca oleh Rasulullah SAW? Biar setan nggak mau mendekat, baca surat apa, Pak? Ayat kursi. Masya Allah. Ada apa dengan ayat kursi? Kisahnya kan ini panjang sebenarnya ya. Berawal bermula dari Abu Hurairah ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW menjaga harta Ramadan dan makanannya. Ternyata tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengambil. Ditangkap sama Abu Hurairah. Wes, nanti kamu tak laporkan kepada Nabi. Katanya, jangan kasihani aku. Aku ini orang butuh, aku juga butuh. Fakala itu sabilahu. Kata Abu Hurairah, aku lepaskan. Ketika di pagi hari ditanya sama Nabi, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka bariha. Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawanmu tadi malam? Seolah kaget Abu Hurairah. Kok tahu ya Nabi ya? Ada apa? Kata Abu Hurairah, ya dia nyuri, mau tak bawa ke jenengan, tapi ternyata katanya dia butuh Nabi. Saya lepaskan, saya kasihan. Ente dibohongi. Nanti malam balik lagi dia. Mangkel ini sudah. Dongkolnya Abu Hurairah. Hati-hati kamu ya. Sudah mulai ini ya. Benar-benar dijaga, diintai. Betul sekali. Datang lagi dia. Langsung ditangkap lagi. Tapi pintar berkelit. Wes talah terakhir ini. Saya nggak mau akan kembali lagi. Oke. Kasihan lagi Abu Hurairah. Pagi harinya ditanya lagi sama Nabi. Ma fa'ala asiru kalbarika. Ya Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawanan? Loh, kok romaneh? Kok tahu lagi Nabi ini? Sama Nabi, aku kasihan. Dibohongi kamu, dikerjain, kamu diprank gitu ya. Nanti akan balik lagi. Ayo kalau nggak percaya. Bener-bener Pak, balik lagi dia Pak. Di hari yang ketiga, bener-bener ini sudah tidak ada kata ampun bagimu. Dan kata kalau itu setan ya, dianggap orang, gak ada ampun lagi bagimu. Akan kubawa kamu ke hadapan Rasulullah SAW. Wes, katanya kamu janji gak kembali lagi. Wes, aku sudah bosan kamu tipu, kamu bohongi. Capek sudah. Nah, bilang gitu, tunggu sebentar. U'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan kamu beberapa kalimat. Idza qara'taha, apabila engkau membacanya, wallahu hafidun laka wala yuqarribuka syaitan hatta tusbiha. Maka jika kamu mau mengamalkan kalimat ini, Allah yang akan menjagamu. Allah jadi penjaga dan setan tidak akan berani mendekatimu sampai waktu subuh. Apa itu? Baca ayat kursi. Masya Allah. Dikasih aji-ajian nih Pak sama setan ya. Wis, lepaskan aku ya. Sudah aku ajari kamu beberapa kalimat. Maka oke lah. Dilepas lagi sama Abu Hurairah. Nggak ketangkep nih. Memang setan tuh licin Pak. Kata jaga belut-belut. Licin banget. Oh Masya Allah. Sudah Isya ini. Sudah Isya Pak. Insya Allah ya. Ceritanya belum selesai. Gitu ya. Abu Hurairah dikibulin diprank sama jin ini. Loh, sahabat aja diprank, apalagi kita gitu ya. Kita menjaga apa ya, merasa selamat dari gangguan mereka. Kalau sekelas sahabat aja diganggu gitu ya. Insya Allah lah, ya semoga kita bisa untuk mengamalkan perkara-perkara adab-adab doa dalam keseharian kita, supaya kita selamat dari perangkap dan juga tipu dayanya setan. Semoga bisa bermanfaat.